Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran wa kafa, thumma salatan wa salaman ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita bertemu pada mata kuliah fikih mawaris jinayah dan siasah, materi kita yang ke-11 dengan topik pembahasan itu adalah tindak pidana akal dan susila. Maka sebelum kita mendalami materi ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Amin ya rabbal alamin. Adapun tentang peta konsep pembahasan kita pada materi yang ke-11 ini, tindak pidana akal dan susila. A. Itu khamar, B. Zina, dan C. qazaf. A. Khamar. Secara bahasa, al-khamru berarti al-sitru, artinya tertutup. Sedangkan secara istilah, Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata, khamar itu adalah semua yang dapat menutupi akal fikiran. Jadi kalau kita meminumnya atau mengkonsumsinya, kemudian hilanglah akal sehat, tertutuplah akal. Maka yang demikian itu dinamakan dengan khamar. Nah, penetapan pidana khamar, seseorang itu dikatakan atau dianggap melakukan tindak pidana khamar. Yang pertama itu adalah caranya dengan iqrar, yaitu pengakuan. Dia mengaku bahwasanya dia telah meminum khamar. Ya, jadi kalau sudah ada pengakuan, maka seseorang itu sudah bisa ditetapkan sebagai pelaku pidana minuman khamar, maka sudah bisa dijatuhkan sanksi. Kalau tidak ada pengakuan, yang kedua itu adalah dengan cara syahadah. Ada dua orang saksi yang menyaksikan bahwasanya seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana meminum khamar. Nah, apa syarat pengakuan dari peminum tersebut ya? Kalau dia mengaku ya, apa syaratnya? Yang pertama, dia itu harus berakal. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, tidak terpaksa. Jadi tentu kemudian pengakuan ini dilakukan setelah dia terbebas dari pengaruh alkohol tersebut. Kalau seandainya masih dalam pengaruh alkohol, maka tidak perlu lagi pengakuan karena memang bisa disaksikan. Tapi kalau seandainya sudah terlepas dari pengaruh alkohol, maka harus ada kondisinya dalam keadaan sehat, berakal ya, dan kemudian balik dan tidak terpaksa. Dan adapun hukuman bagi pidana minum khamar adalah ulama sepakat ya, seperti dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, hukumannya itu adalah jilid ataupun cambuk. Man syaribal khamra fajliduhu, kata Rasulullah. Siapa yang minum khamar maka kemudian cambuklah ia. Nah, berapa kadar cambuk bagi peminum khamar? Yang pertama, pendapat pertama mengatakan bahwasanya kadarnya itu adalah 80 kali. Seperti yang ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika kata beliau, idza syariba sakara wa idza sakara hadha wa idza hadha iftara wa haddul muftari thamanun. Jadi kalau seandainya dia minum akan mabuk, kalau dia mabuk bisa menceracau, artinya mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik, maka kemudian bisa jadi dia akan menceracau, menuduh orang berbuat atau melakukan tindakan zina dan sebagainya ya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, cambuklah dia sebanyak cambuk bagi orang pelaku qazaf ya. Sehingga kemudian hukumannya itu adalah 80 kali. Sedangkan Imam Syafi'i tetap berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, yaitu kana nabiyyu yadribu fil khamri bi jaridi wan ni'ali arba'ina. Ya, Rasulullah SAW memukul atau mencambuk peminum khamar itu dengan pelepah ataupun dengan sendal ya. Itu jumlahnya adalah 40 kali. B. Zina.
Pengertian zina menurut Imam Al-Jurjani ya, dalam kitab At-Ta'rifat mengatakan zina adalah memasukkan penis ataupun zakar ke dalam vagina ataupun faraj yang bukan miliknya, artinya bukan istrinya, dan tidak ada unsur syubhat atau tidak ada unsur kekeliruan ya. Nah, jadi memang perbuatan ini dilakukan atas dasar kesengajaan dan atas dasar kesadaran. Larangan berbuat zina dikatakan Allah dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Ya. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, unsur-unsur dari tindak pidana zina, yang pertama itu adalah memang adanya persetubuhan atau sexual intercourse antara laki-laki dan perempuan. Jika seandainya mereka hanya pegang-pegangan atau cumbu-cumbuan, maka yang demikian itu tidaklah dikatakan perbuatan zina. Memang terjadi persetubuhan ya, yang mana laki-laki tadi memasukkan alat kelaminnya kepada alat kelamin perempuan. Nah, yang kedua, tidak ada kekeliruan atau keserupaan. Maksudnya di sini adalah bisa saja terjadi hubungan suami istri itu karena syubhah ya. Mungkin karena istrinya ini kembar, dia mengira itu adalah istrinya, ternyata itu kembarannya, maka itulah syubhah ya. Atau kemudian dia mengira di kamar itu adalah istrinya, karena mati lampu ternyata kemudian orang lain, maka itu namanya syubhah. Pada syubhah ini tidak dianggap sebagai perbuatan zina. Nah, cara penetapan zina yang pertama itu dengan ikrar ya. Artinya ada pengakuan, seperti pada masa Rasulullah terkenal dengan kisah Al-Ghamidiyah, yang mana dia mengaku bahwasanya dia berbuat zina, sehingga dengan itu dia dikenakan hukuman ya. Sedangkan jika seandainya tidak ada pengakuan, maka dengan saksi. Ada ketentuan pada saksi. Yang pertama berjumlah 4 orang ya. Yang kedua, jika seandainya saksi itu kurang dari 4 orang, maka ketiganya itu atau hanya 2 orang mungkin dianggap melakukan tindakan qazaf, sehingga mereka disanksi dengan tindakan qazaf. Yang ketiga, para saksi itu balik. Yang keempat, para saksi itu berakal. Yang kelima, mereka adalah muslim. Yang keenam, mereka melihat langsung dengan mata mereka sendiri peristiwa masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan ya, artinya dia menyaksikan tindakan perzinahan tersebut. Yang ketujuh, mereka dapat bersaksi dengan jelas ya, dengan bahasa yang jelas dan vulgar, bukan dengan bahasa kiasan. Selanjutnya, para saksi melihat peristiwa zina itu bersama-sama dalam satu majelis ya, atau dalam satu waktu, dan kemudian para saksi itu semuanya adalah laki-laki, tidak termasuk di dalamnya perempuan. Nah, jika seandainya 3 laki-laki 1 perempuan misalnya, maka persaksian mereka tidak sah dan mereka dianggap melakukan tindakan qazaf. Maka memang harus hati-hati ya dalam untuk menjadi saksi dalam tindak pidana perzinahan ini. Nah, bentuk tindak pidana zina dan hukumannya. Yang pertama, bagi pasangan yang belum menikah ya. Maka seperti Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Pezina perempuan dan laki-laki itu dicambuk sebanyak 100 kali. Selanjutnya, jika pezina itu telah menikah, seperti dalam hadis Rasulullah SAW, "Al-bikru bil-bikri jaldu mi'atin wa nafyu sanah, wa thaybu bil-thaybi jildu mi'atin wa rajam." Nah, kalau mereka itu belum menikah, dijilid atau dicambuk sebanyak 100 kali dan kemudian diasingkan. Kalau seandainya mereka sudah menikah, maka kemudian mereka dicambuk 100 kali dan kemudian dirajam sampai mati. Selanjutnya, qazaf. Al-qazfu secara bahasa berarti ar-ramyu, yang artinya itu adalah melempar. Sedangkan secara istilah, qazaf itu adalah ramyu mukallafin hurran musliman binafyi nasabin an abin aw jaddin aw bizina. Menuduh seorang mukallaf merdeka yang muslim dengan menafikan nasab dari ayah atau kakeknya, atau dengan menuduhnya berbuat zina. Hukum perbuatan qazaf seperti Allah jelaskan dalam Al-Quran.
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. Jadi kalau seseorang menuduh wanita baik-baik ya berbuat zina dan mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka sebanyak 80 kali dan jangan lagi kamu terima kesaksian mereka itu selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi bagi pelaku kazaf hukumannya itu adalah dera sebanyak 80 kali. Selanjutnya syarat bagi pelaku kazaf ya. Yang pertama dia balik, yang kedua dia berakal, dan yang ketiga atas dasar ikhtiar ya, artinya keinginannya sendiri, tidak ada unsur paksaan. Tapi kalau dia dipaksa untuk memfitnah orang, maka dia terbebas dari hukuman kazaf. Selanjutnya syarat-syarat orang yang dikazaf ya. Yang pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima iffah. Iffah ini maksudnya adalah dia senantiasa menjaga diri dan kehormatannya. Nah, demikianlah penjelasan saya terkait dengan materi kita pada kesempatan kali ini. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menambah wawasan Anda atau pengetahuan Anda terkait dengan materi ini dengan membaca sumber-sumber referensi-referensi yang relevan dengan pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.